biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka pantaslah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya, sungguh kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah itu laula an hadana. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah tersebut kepada kita, yang menggerakkan hati kita untuk mau menuju ke masjid Allah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Bukan dari usaha kita, tapi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagaimana biasa rutinitas kita, yaitu simaan hafalan Al-Qur'an. Tapi sebelum itu kita mengulang kembali pelajaran tajwid kita dari kitab Tuhfatul Athfal dari awal muqaddimah sampai matan yang ke-16, ya, sampai matan ke-16. Jadi pertama dari 1 sampai ke 16. Dari bait pertama sampai ke bait 16. Mengulang saja insyaallah, karena kita sudah pelajari hari ini hanya mengulang saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri. Berkata orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dauman, senantiasa, selalu. Sulaiman wal Jamzuri. Orang yang berkata tadi adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Namanya Sulaiman Al-Jamzuri. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Musalliyan ala Muhammadin, dengan bersalawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya dan juga para sahabatnya, wa man tala, beserta orang-orang yang mengikutinya ataupun orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Wa ba'du, hadha an-nazmu lil muridi. Wa ba'd, nazam ini dikhususkan untuk orang penuntut ilmu, untuk mereka yang menuntut ilmu, ingin belajar dalam pengetahuan tentang finnuni wat tanwini wal mududi, tentang nun dan juga tanwin dan mad-mad. Kayak di sini beliau menyampaikan tentang isi kitab ini, apa saja isinya. Nun sukun, kemudian pembahasan nun sukun dan tanwin, dan juga mad-mad. Kemudian di matan keempat ataupun bait keempat sampai kelima, beliau katakan, masih di halaman 3, beliau katakan samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syaikhina al-Mihyi Dzil Kamali. Kami beri nama kitab ini, kata beliau, saya beri nama dengan Tuhfatul Atfal. Tuhfah artinya sesuatu yang bahagia, sesuatu yang berharga atau hadiah. Al-Atfal, hadiah untuk anak kecil. Al-Syekhina, yang beliau dapatkan, maksudnya ilmu tajwid ini beliau pelajari dari syekh beliau Al-Mihyi. Al-Mihyi, nama syekh beliau, nama guru beliau, Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Hanishi Al-Mihyi. Namanya Nuruddin Ali bin Umar Dzil Kamali, yang mempunyai kesempurnaan tentunya kesempurnaan manusia. Maksudnya adalah sangat mendalami ilmu tajwid ini, sangat mendalami ilmu tajwid. Kemudian di bait yang kelima beliau katakan, arju bihi an yanfa'a kullaban, aku mohon ataupun berharap buku ini bisa bermanfaat untuk penuntut ilmu, wal ajra, dan juga aku berharap
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ganjaran wal qabula, dan juga diterima, wal wassawaba, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matan yang keenam, beliau menjelaskan tentang matan yang keenam sampai ke 16, beliau menjelaskan tentang hukum sukun dan tanwin. Beliau katakan ahkam nun sakinati wat tanwin. Beliau katakan linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini. Nun sukun dan tanwin itu mempunyai 4 hukum. Nun sukun dan tanwin mempunyai 4 hukum. Fakhudh tabini, maka ambillah penjelasanku. Maksudnya perhatikanlah penjelasanku. Yang pertama kata beliau, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'nifi. Yang pertama hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar. Qabla ahrufi lil halqi sittin. Apabila ada nun sukun dan ataupun tanwin ada ataupun datang sebelum huruf-huruf izhar yang 6, rutibat fal ta'rif, yang tersusun, maka ketahuilah apa yang 6 itu. Huruf-hurufnya beliau sebutkan di bait yang selanjutnya. Beliau katakan hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Huruf yang 6 itu tersusun dalam bait, dalam satu bait. Beliau katakan hamzah, hamzun itu hamzah, haun itu ha, summa kemudian ainun, ain, ha'u, ha. Ada 4 sudah. Muhmalatani maksudnya tanpa titik. Ain dan ha itu kan tanpa titik. Ain dan ha itu tanpa titik di atasnya. Kemudian beliau katakan summa ghainun kha'u. Kemudian huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dan huruf kha. Nah, 6 inilah termasuk huruf-huruf izhar. Ya, huruf-huruf izhar. Kemudian tidak perlu kita jelaskan ya apa definisinya. Apa perlu kita jelaskan ini? Ain dan ha. Ain dan ha enggak pakai titik. Ain, ha. Kalau ghain, ha pakai titik. Muhmalatani enggak pakai titik. 2 huruf ya, enggak pakai titik. Muhmalatani. Baik, kemudian di matan selanjutnya ataupun di bait selanjutnya beliau menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin yang kedua. Wasani kata beliau, wasani idghamun bi sittatin atad fi yarmaluna indahum qad sabat. Dan hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah idgham dengan 6 huruf yang hadir dalam kalimat ataupun yang terdapat dalam kalimat yarmaluna. Yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Yarmaluna. Yarmaluna. Indahum qad sabatat. Sudah ditetapkan oleh para ulama. Menurut para ulama qiraat ataupun ulama tajwid. Kemudian di halaman di bait yang ke-10 beliau katakan lakinnaha, akan tetapi kata beliau idgham itu qisman. Idgham itu terbagi menjadi 2 bagian atau 2 macam. Idgham itu ada dua macam. Qismun yudghama fihi bi gunnatin. Macam yang pertama ataupun bagian yang pertama idgham itu disebut dengan idgham bi gunnah. Qismun yudghama fihi bi gunnah. Idgham bi gunnah. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Yanmu ulima. Hurufnya adalah terkumpul dalam kalimat yanmu. Yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Ulima sudah diketahui. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Yanmu. Baik. Kemudian
selanjutnya beliau katakan memberi peringatan kepada kita illa idza kana bi kalimatin. Jadi syarat idgham bi gunnah itu nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan yanmu, salah satu dari huruf yanmu tadi di dua kalimat, di dua kata, dua kalimat ya. Contohnya Mayya'na, nun sukun bertemu dengan ya, tapi dia dua kalimat. Ini satu kalimat, ini satu kata, ini satu kata. Kemudian di matan yang ke-11 atau bait yang ke-11 beliau katakan illa idza kana bi kalimatin. Kecuali kata beliau kalau nun sukun dan huruf idgham bi gunnah tadi bertemu di satu kata, fala maka janganlah tudghim, jangan diidghamkan. Jangan diidghamkan nun sukun ataupun yang sukun itu ke huruf idgham kalau dia di satu kata atau satu kalimat. Kadunya seperti contohnya dunia. Dunia. Thumma sinwanin tala. Contoh yang kedua adalah sinwan. Ya. Yang pertama nun sukun bertemu dengan ya. Yang kedua nun sukun bertemu dengan waw. Termasuk huruf idgham bi gunnah. Ya. Kalau dia di dua kata maka digunnahkan atau diidghamkan dan digabungkan. Tapi kalau satu kata ataupun satu kalimat juga diidghamkan. Fala tudghim, jangan diidghamkan. Maka berubah hukumnya. Kalau seharusnya jadi idgham bi gunnah tapi menjadi izhar wajib atau izhar mutlak. Cara membacanya tetap dibaca nun sukun dan juga tidak dimasukkan ke huruf ya. Ad-dunya sinwan, bukan dunya, bukan sinwan tapi sinwan. Pengecualian ini. Iya, pengecualian. Jadi pokoknya untuk idgham bi gunnah kalau nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yanmu itu dan dia di dua kalimat atau dua kata maka diidghamkan, dimasukkan huruf nun sukun tadi ke huruf idgham. Tapi kalau satu kata bertemunya di satu kata gitu, maka tidak dimasukkan, pengecualian. Jadi idgham ini artinya memasukkan nun sukun ke huruf idgham. Baik. Selanjutnya di matan yang ataupun bait yang ke-12 beliau menjelaskan tentang bagian yang kedua dari idgham. Pertama idgham bi gunnah, nah yang kedua beliau katakan wasani idgham bi ghairi gunnah. Macam yang kedua dari idgham itu adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Fil lam wa ra thumma kariranna. Hurufnya ada dua yaitu huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra thumma kariranna. Kariranna ini maksudnya berikan sifat takrir di huruf ra. Huruf ra kan punya sifat takrir namanya. Itu adanya getaran yang lembut. Ini ada getaran yang lembut di huruf ra. Kemudian di selanjutnya yang 13 beliau di sini menjelaskan tentang hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin. Beliau katakan wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga kata beliau hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab atau qalb. Selain iqlab namanya juga qalb. 'Indal ba'i pada huruf ba. Nun sukun tadi berubah menjadi mim. Yang mana nun sukun tadi berubah menjadi mim ketika dia bertemu dengan huruf ba. Bi ghunnatin, dengan memperhatikan gunnah dan ikhfa. Dengan memperhatikan gunnah dan ikhfa. Itu iqlab. Ya, iqlab itu
apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ba, maka nun sukun ataupun suara nun tadi berubah menjadi mim. Nah, perubahan inilah disebut dengan iqlab. Karena iqlab kan secara bahasa artinya mengubah sesuatu dari letak aslinya. Baik. Nah, dan perlu diperhatikan prosesnya. Ada 3 proses kemarin yang kita sudah bahas. Iqlab itu prosesnya pertama adalah mengubah nun sukun ataupun tanwin menjadi mim. Kemudian yang kedua memperhatikan gunnahnya, dan yang ketiga memperhatikan ikhfa-nya. Ini bukan urutan ya, bukan yang 3 ini, proses yang 3 ini bukan urutan. Artinya ini dulu enggak, tapi semuanya bersamaan. Kemudian matan ke-14 sampai ke-16 non mati itu dimubah menjadi ini. Ya. Kalau tanwin Sama juga. tanwin sama. Nun dan tanwin itu sebenarnya sama. Cuma bentuknya aja yang beda. Nun juga ya, tanwin itu kan nun juga. Cuma bentuknya aja yang beda. Nah. Kemudian ke-14 sampai ke-16 beliau katakan menjelaskan tentang hukum nun sukun yang keempat, yaitu ikhfa. Beliau katakan warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadhili min al-huruf wajibun bil fadhili. Hukum yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah ikhfa, yaitu untuk sisa huruf hijaiyah, sisa dari izhar, selain dari huruf izhar, huruf idgham dan huruf iqlab. Hurufnya ikhfa itu selain huruf izhar, idgham dan iqlab. Yang wajib menurut ulama qiraat, wajibun lil fadhil. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha, hurufnya itu ada 15. Ramzuha, rumusnya, fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Rumusnya itu sudah dirangkum oleh beliau dalam kalimat bait ataupun kalimat syair berikut ini atau di bawahnya. Beliau katakan sif zatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Hurufnya itu awal huruf dari setiap kata di bait ini, di satu bait ini. Sif berarti shad, za zal, sana sa, kam kaf, jada jim, syakhsun shin, qad qaf, sama sin, dum dal, tayyiban ta, zid zai, fi fa, tuqan ta, dha dad, zalima dha. Setiap awal huruf di setiap kata di bait, satu bait syair ini itu huruf ikhfa atau selain huruf izhar, idgham dan iqlab. Baik, ini saja yang dapat kita bahas sebelum kita ulangi pada kesempatan kali ini. Perlu diperhatikan masalah ikhfa. Ikhfa ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika kita mengucapkan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka lidah kita jangan disentuhkan ke pangkal gigi seri atas atau langit-langit atas. Contoh amalan salihah, maka nggak boleh kita ucapkan amalan ditempelkan, amalan enggak, tapi amalan jangan ditempelkan, amalan salihah ya. Kemudian perlu diperhatikan juga ketebalan huruf ikhfa, tebal atau tipisnya huruf ikhfa. Kalau dia tebal, maka suara nunnya juga ikut tebal. Amalan so, dia tebal kan? Maka tebal. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf yang tipis seperti huruf sa, misalkan misamarah, misa, tipis dia.
manso, wala manso, tebal. Nah, wala mansabara, misalnya itu tebal. Yang perlu diperhatikan ketebalan dan tipisnya huruf-huruf ikhfa. Kemudian yang menjadi catatan kita juga, jangan mengisbahkan ataupun memanjangkan huruf sebelum huruf nun. Contoh kemarin sudah kita contohkan. Nah, kuntum, jangan dipanjangkan huruf kafnya sehingga menjadi kuntum gitu. Kuntum, tapi langsung kuntum gitu ya. Yang contoh lain, ankum, ankum. Nah, bukan dipanjangkan ainnya hingga menjadi ankum, ankum. Ainnya dulu dipanjangkan, enggak. Tapi yang dipanjangkan adalah gunnahnya, yaitu nunnya. Ankum kuntum. Jadi tidak berfungsi sudah alif yang di bawah itu ya. Sebenarnya tulisannya yang benar ini Pak. Ini saya tulis menggambarkan tentang bacaan yang salah. Karena ada sebagian dari saudara kita yang membaca ikhfa itu dengan memanjangkan huruf setelah ain. Ini yang salah. Baik, ada pertanyaan? Kami persilakan. Jadi ini bacanya sebenarnya ang. Iya, ini tulisan dan bacaannya seperti ini. Tapi kesalahannya itu menambah alif di ain. Nah, ini yang salah.